60 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi produk perbankan, informasi bantuan sosial, dan produk keuangan lainnya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sudah rutin menerima bansos ataupun bantuan sosial dari pemerintah, baik PKH, kemudian BPNT, maupun bantuan beras dari pemerintah sejumlah 10 kg. Nah, untuk di tahun ini, Gus Ipul telah mengelompokkan untuk pembagian bansos bagi masyarakat. Nah, jadi jika di tahun-tahun sebelumnya teman-teman sudah rutin menerima bansos, saat ini pemerintah akan mengevaluasi untuk penerima bansos tersebut. Apakah sudah tepat sasaran ataukah belum tepat sasaran? Nah, di tahun 2025 ini, Menteri Sosial, yaitu Kementerian Sosial Gus Ipul, menjelaskan bahwa untuk pengelompokan ataupun pembagian bansos saat ini sudah dikelompokkan berdasarkan desil ya teman-teman, yaitu Gus Ipul mengelompokkan berdasarkan desil dari desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penerima bansos di tahun 2025 ini ataupun yang akan menerima bansos ini hanya diperuntukkan dari masyarakat yang kurang mampu, yaitu kelompok desil 1 sampai dengan desil kelima. Nah, bagi teman-teman yang masuk kelompok desil 1 sampai desil 5, teman-teman tetap akan mendapatkan bansos ataupun bantuan sosial tersebut. Akan tetapi bagi teman-teman yang masuk kepada kelompok desil 6 sampai dengan desil 10, teman-teman tidak akan mendapatkan ataupun menerima bantuan sosial dari pemerintah karena teman-teman sudah dikelompokkan kepada kelompok masyarakat kalangan menengah ke atas ataupun mampu. Menurut Gus Ipul, untuk pengelompokan desil 1 sampai dengan desil 10 ini sudah menjadi ketetapan ataupun peraturan yang diperintahkan oleh Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025. Deadsen ini akan menjadi kunci utama untuk penyaluran bansos di tahun 2025 ini, agar bansos yang disalurkan oleh pemerintah ataupun Kementerian Sosial tepat sasaran, artinya tepat kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan kepada kalangan ataupun golongan yang mampu ataupun orang kaya tetapi mendapatkan bantuan bansos dari pemerintah. Jadi pemerintah di tahun 2025 ini akan selalu mengupdate ataupun memperbaharui data Deadsen ya, data ekonomi sosial nasional bagi penerima KPM baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi bagi teman-teman yang di tahun-tahun sebelumnya selalu mendapatkan bansos rutin ya, akan tetapi di tahun 2025 ini teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman masih terdapat ataupun terdaftar dalam data bansos ataukah sudah dihapus oleh pemerintah karena teman-teman sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos. Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun nonton di channel ini, teman-teman jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang bantuan sosial dan produk keuangan lainnya. Deadsen jadi kunci penyaluran bansos tepat sasaran di tahun 2025 ini. Pemerintah terus memperkuat akurasi dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Deadsen pada tahun 2025. Salah satu langkah strategis utama adalah dengan mengandalkan Deadsen, data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis data resmi penerima manfaat. Menteri Sosial Republik Indonesia
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penggunaan DETSEN tahun 2025 merupakan bagian dari strategi nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan setiap program bansos benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan. DETSEN 2025 adalah satu data untuk semua program bansos. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki sistem satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik Nasional ataupun BPS. Nah, DETSEN kini jadikan acuan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendistribusikan program perlindungan sosial ataupun bantuan sosial, termasuk di dalamnya berupa PKH, BPNT, dan BLT dana desa. DETSEN adalah strategi utama Presiden Prabowo agar bantuan sosial tepat sasaran. Sistem ini dikelola BPS dan digunakan semua pemangku kepentingan sebagai acuan tunggal. Menurut Gus Ipul, dalam keterangan tertulis usai sidang tahunan MPR RI tahun 2025, tempatnya di Kompleks Parlemen, Jakarta. Nah, kemudian untuk 2 juta penerima bansos akan dicoret berkat validasi dari data DETSEN ini di tahun 2025. 2 juta penerima bansos dicoret berkat validasi DETSEN. Nah, Kementerian Sosial juga sudah menerapkan validasi penerima bansos berdasarkan DETSEN sejak triwulan kedua tahun 2025. Hasilnya lebih dari 2 juta penerima KPM data tidak layak telah dicoret dan dialihkan ke warga yang berhak. Artinya bahwa jika teman-teman yang sebelum-sebelumnya ataupun di tahun sebelumnya menerima bansos secara rutin dan ketika dikelompokkan di tahun 2025 berdasarkan desil ini kemudian tidak mendapatkan bansos lagi, maka teman-teman sudah tidak layak ataupun masuk kepada desil 5 sampai desil 6. Artinya teman-teman sudah dikelompokkan kepada warga yang mampu, bukan penerima bansos lagi. Menurut Gus Ipul, dengan DETSEN kita bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan. Ini termasuk dalam program pendidikan tambah sekolah rakyat untuk keluarga sangat miskin. Hadirnya DETSEN sebagai satu-satunya data nasional, pemerintah mampu menyalurkan bansos dan berbagai program perlindungan sosial dengan lebih akurat, efisien, dan transparan, baik untuk program PKH, kemudian BPNT, BLT dana desa, hingga sekolah rakyat, semuanya kini berbasis data yang terintegrasi oleh pemerintah. Ini menjadi langkah penting menuju pengentasan kemiskinan ekstrim secara menyeluruh yang berada di Indonesia. Kemudian pemerintah setiap 3 bulan sekali akan penambahan receiver baru. Beberapa nama akan dihapus dari data penerima bansos, sementara yang lain akan dimasukkan, ungkap Gus Ipul dalam pernyataan tertulisnya Kamis 14 Agustus tahun 2025, menjelaskan bahwa mekanisme ini mengakibatkan banyak penerima lama dikeluarkan dari daftar karena tidak memenuhi syarat lagi. Tempat mereka akan langsung diisi oleh penerima baru yang lebih memenuhi kriteria penerima. Data akan diperbarui secara teratur melalui pengecekan lapangan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah sebelum dioperasikan dan divalidasi oleh BPS. Selain pembaruan yang dilakukan secara internal, saluran partisipasi dari masyarakat juga dibuka, yaitu melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dan pendamping sosial dapat mengusulkan penerima baru, menolak penerima, ataupun mengajukan sanggahan calon dengan bukti yang cukup. Setiap pengajuan tetap akan melalui verifikasi BPS dengan hasil validasi yang diumumkan setiap 3 bulan sebelum penyaluran. Nah, untuk pendistribusian bansos dilakukan setiap 3 bulan sekali, yakni Januari, Maret, April, Juni, dan Juli, September. Dengan daftar penerima yang selalu diperbaharui, pada triwulan kedua, Kementerian Sosial mencoret sejumlah nama karena tidak lolos verifikasi atau diduga menyalahgunakan bantuan.